Pak Aam, saya seorang karyawan. Kalau sholat Jumat suka telat. Karena persoalan pekerjaan dan waktu, ya. Memang mojang-bujang Bapak Ibu, sekarang ini kan duhur sebelum jam 12, ya. Sementara ada kantor yang tetap menerapkan waktu istirahat itu jam 12. Makanya ada orang yang ketika Jumatan itu kesiangan. Nah, seperti yang ditanyakan oleh teman kita ini. Bolehkah saya sholat sunnah tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah? Dan sholat sunnah apa saja sebelum khutbah Jumat? Begini, kalau Anda itu kebagian duduknya di masjid, ya, jadi Anda kesiangan nih, masuk masjid. Jadi Anda kebagian duduknya di masjid, maka tidak apa-apa. Khotib sedang berceramah, Anda sholat tahiyatul masjid. Tidak apa-apa. Karena zaman Rasulullah, ada orang yang masuk masjid, Rasulullah sedang khutbah, dan Nabi menyuruh orang itu untuk sholat tahiyatul masjid. Begitu. Artinya, ketika khotib sedang berkhutbah, Anda masuk ke masjid, Anda boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau di dalam masjid. Tapi kan ada juga Jumatan itu dilaksanakannya bukan di masjid. Kayak di kantor-kantor itu ada yang sholat Jumat dilakukan di aula, di ruang serbaguna. Nah, untuk teman-teman yang sholat Jumatnya bukan di dalam masjid, tapi di aula, di ruang serbaguna, ya, gitu. Maka tidak ada tahiyatul masjid sebenarnya. Kan tidak ada tahiyatul aula, ya nggak? Tidak ada tahiyatul ruang serbaguna. Kan ada yang Jumatan itu di ruang serbaguna, di aula begitu. Nah, kalau Anda Jumatan di tempat seperti ini, Anda tidak perlu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalaupun mau, sholat syukrul wudu. Nah, ini ada. Jadi misalnya Anda wudu, ya kan? Masuk ke aula, lagi Jumatan. Anda sholat 2 rakaat, niatnya bukan tahiyatul masjid, tapi syukrul wudu. Karena tahiyatul masjid itu harus di dalam masjid. Merujuk kepada hadis sahih, Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisanna hatta yusolli rakaatain." Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum kamu sholat 2 rakaat. Ini isyarat bahwa tahiyatul masjid harus di dalam masjid. Nah, termasuk di dalamnya khotib di dalam masjid. Tapi karena Anda kesiangan, Anda kebagiannya di luar masjid, di plaza, di halaman masjid, maka Anda tidak perlu tahiyatul masjid. Nah, ini banyak sekali orang melakukan kesalahan, ya. Misalnya sholat di Masjid Salman, masjid kan, tapi karena dia kesiangan, dia dapatnya di koridor, di luar begitu, ya, di halaman, maka tidak ada tahiyatul lapangan begitu. Halaman tidak ada. Jadi bagi rekan-rekan, bapak-bapak yang kesiangan sholat Jumatnya dan Anda tidak masuk masjid, Anda di teras masjid, di plazanya, di halamannya, maka Anda tidak perlu tahiyatul masjid. Duduk saja langsung. Tapi Pak Aam, ada juga orang yang sholat 2 rakaat. Boleh jadi dia itu niatnya syukrul wudu. Kalau niatnya syukrul wudu tidak apa-apa. Ya, niatnya syukrul wudu. Nah, ini persoalan sederhana tapi butuh kejelian. Saya katakan ini persoalan kecil tapi butuh jeli. Ya, sekali lagi, kalau Anda Jumatan di aula tidak ada tahiyatul masjid. Wong itu namanya juga aula atau ruang serbaguna. Dan kalau Anda datang ke masjid, ternyata Anda kebagiannya di luar, maka Anda tidak dakhalal masjid, masuk masjid. Hadisnya idza dakhala, kalau masuk, sementara Anda tidak masuk, Anda itu ada di halaman, maka Anda tidak perlu tahiyatul masjid, begitu, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Jumatan itu sholat sunnah apa saja yang dilakukan sebelum khutbah Jumat? Kalau Anda di dalam masjid, berarti sholat tahiyatul masjid, ya. Atau ada yang disebut dengan sholat intidhar. Sholat intidhar itu sholat menunggu khotib naik mimbar. Caranya bagaimana? 2 rakaat salam, ya kan? Nanti 2 rakaat salam sampai khotib naik mimbar. Atau bisa Anda isi
dengan baca Quran. Karena baca Quran itu bagian daripada zikir atau wirid. Jadi mojang-bujang, tolong diingat, baca Quran itu dikategorikan sebagai zikir atau wirid sebenarnya. Jadi kalau kita membaca Quran, kita tuh sedang zikir. Jadi yang namanya zikir itu bukan sekedar membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tetapi membaca Al-Quran itu bagian daripada zikir. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, apabila kamu membaca Quran, kamu akan mendapat pahala bukan dari setiap kalimat, bukan dari setiap ayat, tapi dari setiap huruf yang kita baca. Berarti membaca Quran itu bagian dari zikir, begitu. Dan kalau kita berzikir, tentu saja afdol kalau kita punya wudhu. Nah, ini agak melebar sedikit. Ada orang yang bertanya, kalau kita baca Quran apa harus punya wudhu? Tidak punya wudhu tidak apa-apa. Ya, karena yang namanya wudhu itu untuk sholat. Karena ada hadis yang mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba kalau dia tidak punya wudhu, kalau dia berhadas. Maka dia harus berwudu kalau hadas kecil, mandi besar kalau hadas besar. Berarti syarat sholat itu wudu. Tapi baca Quran tidak harus wudu. Zikir tidak harus wudu. Hanya Anda berzikir dan baca Quran dalam keadaan wudu, itu afdol. Zikir dan baca Quran dalam keadaan wudu lebih afdol. Kenapa? Ya karena walau bagaimanapun zikir dan baca Quran itu afdolnya dalam keadaan berwudu. Tidak berwudu tidak apa-apa. Afdolnya berwudu. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab ya.